Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Kembali lagi bertemu dengan Ibu Alan dalam mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi reduksi dan oksidasi. Kalian pasti tidak asing ya dengan kata reduksi dan oksidasi karena kita sudah membahasnya dulu waktu di kelas 10. Reaksi reduksi dan oksidasi sering kalian amati dalam peristiwa korosi maupun pembakaran kertas maupun reaksi yang ada dalam baterai ataupun aki. Nah, yang perlu kalian ingat dan perhatikan bahwa dalam reaksi reduksi dan oksidasi itu melibatkan serah terima elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Dalam serah terima elektron, oksidasi akan memberikan elektron dan akan diterima oleh unsur lain. Ya, yang menerima elektron itu disebut sebagai reaksi reduksi. Sedangkan untuk perubahan bilangan oksidasi, di mana untuk reaksi oksidasi akan terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan untuk reaksi reduksi akan mengalami penurunan bilangan oksidasi atau disingkat dengan kata bilox ya. Baik, selanjutnya kalian juga perlu tahu, suatu persamaan reaksi redoks itu dinyatakan setara apabila jumlah atom, jumlah elektron yang ditransfer, serta jumlah muatan dari reaktan dan produk harus sama. Apabila ada salah satu dari indikator ini, misalkan jumlah elektron yang ditransfer tidak sama, maka persamaan reaksi redoks tersebut dinyatakan belum setara. Selanjutnya, sebelum masuk ke aturan dalam penyetaraan reaksi redoks, alangkah baiknya kalian mengingat terlebih dahulu untuk aturan bilangan oksidasinya. Yang pertama, bilox suatu unsur bebas itu nilainya adalah 0. Sebagai contoh, di sini memberikan contoh bilox H2, bilox Ca itu adalah 0. Untuk bilox oksigen secara umum adalah negatif 2, bilox hidrogen secara umum adalah positif 1. Kemudian, bilox untuk senyawa ion, misalkan H+, Ca2+, itu sesuai dengan jumlah muatannya. H+ berarti plus 1, ion Ca2+ berarti plus 2. Kemudian, bilox molekul itu adalah 0. Misalkan molekul H2SO4, berarti biloxnya 0. Selain itu, ada aturan pula bahwa bilox untuk unsur halogen itu, misalkan bilox F itu 0, negatif 1, memiliki banyak bilox. Nah, yang lebih utama lagi yaitu bilox unsur logam, golongan 1A dan 2A, itu memiliki bilox sesuai dengan golongannya. Ketika golongan 1A berarti biloxnya adalah plus 1, untuk golongan 2A biloxnya adalah plus 2. Nah, sekarang mari kita perhatikan untuk H2SO4. Mari kita tentukan bilox X, S, untuk unsur S dalam molekul H2SO4. Di atas ini Ibu sudah menuliskan bahwa bilox molekul H2SO4 itu sama dengan 0. Berarti, untuk menentukan bilox S, kalian tuliskan dulu berapa bilox H. Sesuai dengan aturan, bilox H secara umum adalah plus 1. Tetapi karena di sini hanya ada 2 atom, maka harus dikalikan 2, plus 1 dikali 2, maka bilox H total adalah plus 2. Kemudian sesuai dengan aturan, bilox O adalah negatif 2, maka di sini dituliskan negatif 2. Karena di sini jumlah atom O ada 4, maka min 2 harus dikalikan 4, min 8. Total dari bilox molekul H2SO4 itu adalah 0, maka plus 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6. Berapa ditambah negatif 6 supaya hasilnya 0? Itulah bilox dari S, yaitu plus 6. Plus 6 ditambah negatif 6, hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah salah satu contoh cara untuk penentuan bilox sesuai dengan aturan bilox. Nah, setelah kalian memahami untuk aturan bilox, mari kita mulai untuk setarakan reaksi redoks. Pertama, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa metode penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan metode setengah reaksi, yang kedua yaitu dengan metode perubahan bilangan oksidasi.
Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas untuk metode yang pertama, yaitu metode setengah reaksi. Nah, silahkan diperhatikan. Langkah-langkah dari metode setengah reaksi, langkah yang pertama yaitu pecahlah terlebih dahulu reaksi menjadi dua persamaan, yaitu persamaan setengah reaksi reduksi, yang kedua persamaan setengah reaksi oksidasi. Setelah selesai menjadi setengah reaksi, kemudian setarakan unsur-unsurnya dari setiap persamaan setengah reaksi. Ingat, dalam penyetaraan kalian harus paham terlebih dahulu apakah reaksinya berlangsung dalam keadaan asam ataukah berlangsung dalam keadaan basa. Jika reaksi tersebut berlangsung dalam keadaan asam, maka di ruas kurang oksigen, silahkan kalian tambah dengan H2O untuk mencarakan jumlah oksigennya. Sedangkan untuk lawannya yang kekurangan hidrogen, silahkan kalian tambahkan dengan ion H+. Selanjutnya, apabila dalam persamaan reaksi tersebut tertuliskan keadaannya adalah keadaan basa, maka ruas yang memiliki kekurangan oksigen, silahkan kalian tambahkan dengan ion OH-. Sedangkan lawannya yang kekurangan hidrogen silakan kalian tambahkan dengan molekul H2O. Setelah itu, samakan muatan antar ruas dengan menambah elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif atau kekurangan muatan negatif. Dan jadi setarakan muatan dengan menambah elektron. Ingat bahwa elektron itu muatannya negatif, jadi ditambahkanlah pada ruas yang kelebihan positif atau kekurangan muatan negatif. Nah, selanjutnya yaitu setarakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi. Jadi jumlah elektron yang dihasilkan dari persamaan reaksi oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap pada persamaan reduksi dengan cara penggunaan KPK seperti yang ada pada matematika. Nah, langkah terakhir yaitu menjumlahkan kedua persamaan setengah reaksi, maka nanti akan diperoleh persamaan reaksi redoks setara. Supaya lebih paham, mari kita coba menyelesaikan salah satu persamaan redoks yang belum setara, yaitu dalam suasana asam dengan metode setengah reaksi. Ingat, langkah pertama yang kalian lakukan adalah pecahlah dulu reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, namun sebelum memisahkan menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, tentunya kalian harus tahu dulu mana yang mengalami kenaikan Bilox, mana yang mengalami penurunan Bilox. Berarti kalian harus tentukan dulu Bilox dari masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi. Nah, mari kita tuliskan untuk Bilox yang HNO3 terlebih dahulu. Sudah kalian ketahui bahwa Bilox dari HNO3 adalah 0 karena molekul netral. Jadi untuk menentukan Bilox dari N, pertama sesuai dengan aturan umum bahwa Bilox H+1, Bilox O adalah min 2, jika dikalikan dengan jumlah atomnya O menjadi min 6, berarti Bilox N adalah plus 5. Plus 1 tambah plus 5 min 6 sama dengan, plus 1 tambah plus 5 ditambah negatif 6 sama dengan 0 ya. Kemudian untuk H2S, kita tahu H2S di sini molekul netral ya, jadi Biloxnya sama dengan 0. Jika di sini H adalah plus 1, karena ada 2 atom H, maka Bilox H total adalah plus 2. Jadi supaya hasilnya sama dengan 0, otomatis S Biloxnya adalah negatif 2. Nah, selanjutnya untuk NO. NO di sini juga molekul netral, sehingga Bilox totalnya adalah 0. Nah, sesuai dengan aturan Bilox bahwa O sudah diketahui Biloxnya itu negatif 2. Karena jumlah O di sini ada 1 atom, maka otomatis supaya total Biloxnya itu adalah 0, maka Bilox N harus plus 2. Karena plus 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Nah, yang ini unsur S. S di sini sebagai unsur bebas, berarti langsung otomatis ya Biloxnya 0. Nah, untuk H2O mengikuti aturan Bilox H plus 1 O min 2. Jika diperhatikan,
And semulanya yaitu dari plus 5, setelah bereaksi ternyata berubah biloxnya menjadi plus 2, berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka HNO3 menjadi NO disebut reaksi reduksi. Kemudian jika diperhatikan di sini unsur S juga mengalami perubahan bilox yang semulanya yaitu negatif 2 setelah bereaksi ternyata menjadi 0. Maka reaksinya adalah reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan bilox dari negatif 2 menjadi 0. Jadi apabila kita pecah reaksinya menjadi reaksi reduksi dan oksidasi adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke ke langkah yang kedua, yaitu mengenai penyetaraan unsur-unsur dari setiap persamaan setengah reaksi. Penyetaraannya yaitu perhatikan dulu, silahkan diperhatikan yang reduksi. Nah, di bagian reduksi di sini ternyata jumlah oksigennya ada 3 untuk bagian ruas kiri, sedangkan di ruas kanan jumlah oksigennya hanya ada 1. Maka untuk menyetarakan jumlah oksigen silahkan ditambahkan dengan molekul H2O. Di sini ada 2H2O ya, karena oksigennya supaya sama-sama 3. Nah, sekarang selanjutnya yang berbeda adalah jumlah atom H. Ternyata di sebelah kiri ada 1 atom H, sedangkan di ruas kanan itu ada 4 atom H. Maka untuk menyetarakannya, silahkan kalian tambahkan dengan ion H+ sebanyak 3, supaya jumlahnya sama. Setelah selesai reduksi, mari kita lanjut ke reaksi yang oksidasi. Kita setarakan jumlah atom yang belum setara. Oh, di sini ternyata di ruas kiri ada atom H-nya di H2S, sedangkan di ruas kanan S saja, belum ada atom H. Ingat, sesuai dengan aturan bahwa untuk menyetarakan jumlah atom H, silakan ditambahkan dengan ion H+. Jadi ada 2 ion H+ yang perlu ditambahkan supaya jumlah atom H-nya sama. Nah, sekarang sudah sama jumlah unsur-unsurnya, kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu samakan muatan antar ruas dengan menambahkan elektron. Perhatikan untuk reaksi yang reduksi. Di sini jumlah muatan untuk yang bagian ruas kiri, jika kita lihat di sini ada positif 1 dikali 3, berarti positif 3 ditambah 0 ya, karena NO3 adalah molekul netral. Jadi total muatan untuk bagian persamaan reduksi ruas kiri adalah plus 3. Sedangkan total muatan untuk yang ruas kanan itu adalah karena semua molekul netral, berarti muatannya adalah 0. Nah, sedangkan sekarang untuk yang bagian oksidasi, persamaan yang oksidasi. Perhatikan di sini yang ruas kiri itu adalah H2S, yaitu molekul netral, maka muatannya adalah 0. Sedangkan di ruas kanan di sini ada 2H+. Berarti 2 dikali positif 1. Oke, muatannya adalah positif 2. Nah, muatan di ruas kiri dan ruas kanan haruslah sama. Maka untuk menyetarakannya, silahkan kalian tambahkan dengan elektron. Ingat bahwa elektron itu memiliki muatan negatif 1. Jadi silahkan kalian tambahkan pada ruas yang memiliki muatan positif atau kekurangan elektron. Nah, di sini karena positif 3 supaya 0 netral, jadi harus tambah negatif 3. Oh, negatif 3 dari 3 elektron. Nah, di sini supaya sama-sama 0 untuk yang reaksi oksidasi, maka perlu ditambahkan elektron sebanyak 2. Jadi hasilnya plus 2 ditambah negatif 2, nanti hasilnya 0. Karena elektron muatannya negatif. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu setarakan jumlah elektron pada kedua persamaan setengah reaksi dengan cara KPK. 3 dan 2 berarti KPK-nya adalah 6. Jadi supaya dapat nilai 6, reaksi reduksi harus dikalikan 2, untuk persamaan reaksi oksidasi harus dikalikan 3. Jadi persamaan reaksi untuk reduksi menjadi seperti ini. Jadi 6 elektron, 6H+ ditambah 2HNO3 menjadi 2NO tambah 4H2O. Koefisiennya ya yang dikalikan ya, koefisiennya. Nah, begitu pula dengan oksidasi dikali 3, berarti koefisiennya dikali 3 menjadi 3H2S, 3S ditambah 6H+ dan 6E. Nah, setelah selesai, kemudian jumlahkan sekarang kedua persamaan setengah reaksinya.
Perhatikan, apabila dalam persamaan reaksi itu di ruas kiri terdapat unsur yang sama atau spesies yang sama dengan ruas kanan, maka itu bisa menghilangkan. Sebagai contoh, di sini di ruas kiri ada 6 elektron untuk reduksi dan di sebelah kanan ada 6 elektron untuk oksidasi. Berarti bisa saling menghilangkan. Dicoret ya. Kemudian, ada lagi yang sama yaitu ion H+-nya di ruas kiri. Untuk yang reduksi, yang oksidasi ada H+, yaitu sebanyak 6 H+ di ruas kanan. Berarti bisa saling menghilangkan 6 H+, 6 H+. Nah, sekarang jika ditotal yaitu menjadi 2HNO3 ditambah 3H2S. 2NO plus 3S plus 4H2O. Jadi persamaan redoks setaranya adalah 2HNO3 ditambah 3H2S menjadi 2NO ditambah 3S plus 4H2O. Mari kita periksa bersama ya. Di sini H-nya itu ada 2 ditambah 3 kali 2, 6. Ada 6H, total 6H di ruas kiri. Dan setelah bereaksi ternyata juga di sini ada 8H. 2 ditambah 6, 8 ya. Mohon maaf, ini 8H, di sini juga ada 8H. Kemudian untuk N-nya. N-nya di sini ada 2. Kalikan koefisien ya. Di sini juga ada 2. Sudah setara ya jumlah N-nya. Nah, untuk O sekarang yang terakhir. Di sebelah kiri ada 3 kali 2, 6. 6O. Di ruas kanan ada 0 di sini. O-nya 1 kali 2. 2 ditambah 1 kali 4, 6. Nah, berarti sudah sama ya semua unsur penyusunnya dari persamaan redoks. Inilah yang disebut sebagai persamaan redoks setara. Sudah sama muatannya, sama jumlah unsurnya. Nah, itu berarti sudah setara. Ya, mungkin demikian dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jadi ingat pesan Ibu, tetaplah semangat belajar, jangan malas karena masa depan cerah bukan milik para pemalas. Jadi rajin-rajinlah berlatih. Ada banyak pelatihan soal di buku maupun di internet, silahkan kalian coba kerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke grup WA. Terima kasih, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.